Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang 4. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat ganjil 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih di Minggu Advent, Minggu penantian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dalam suasana COVID-19 ini, kita mendengar, kita menyaksikan bahwa kita seperti diingatkan supaya kita ini berjaga-jaga, supaya kita ini siaga. Kemarin ada salah satu dosen kami di Stan Malang yang juga meninggal. Ya. Ternyata Bapak Ibu kita mendengar beliau juga meninggal karena COVID. Ya, hati kami sedih sebagai seorang dulu sebagai siswa, sebagai yang pernah diajar, sosok seorang ibu dosen ini. Ketika kami kemarin ada di Lembang selama 2 hari, Bapak Ibu, berita di Lembang, di Bandung juga sangat-sangat mengerikan. Ya. Bahkan di Kerawang kita juga mendengar, kita membaca, Kerawang juga situasi yang sepertinya kita harus benar-benar waspada, berjaga-jaga. Sehingga seringkali kita mungkin mendengar satu perkataan mungkin siaga 1. Ya. Ketika kita mendengar siaga 1, apa yang terlintas dalam benak kita? Siaga ini memiliki sebuah arti bahwa sangat berkaitan erat dengan kewaspadaan, keadaan berjaga-jaga, sedia berbuat sesuatu setiap saat, ya, tidak lengah, tetap sadar. Nah, biasanya istilah ini, perkataan ini sering dikaitkan dengan adanya bencana.
Bapak Ibu, bagaimana kalau keadaan siaga ini itu juga diterapkan dalam kehidupan iman kita? Bagaimana jika keadaan siaga itu jika juga diterapkan di masa-masa Advent? Walaupun mungkin konteksnya tidak selalu sama, ya. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang siaga, berjaga-jaga dalam konteks bencana, biasanya itu perlu disertai dengan segala kewaspadaan, ya. Ada rasa was-was. Tetapi harus berjaga-jaga. Kita selalu diingatkan Bapak Ibu, percaya tidak percaya, COVID ada atau tidak, tapi faktanya banyak hal yang terjadi yang kita tidak boleh ceroboh. Ketika kami pulang kemarin, ada teman kami yang sudah positif itu, yang sudah akhirnya sudah sembuh. Ketika dia pulang, saya kaget. Saya ngantar ke rumahnya, bajunya dilepas, semuanya dilepas begitu kan. Saya bilang, ngapain? Disemprot. Ya kan? Waktu di jalan saya bilang, Batu, karena kamu dekat saya, nanti kamu pulang mandi kembang 7 rupa, saya bilang begitu. Bapak Ibu, dia lebih sangat berhati-hati, berjaga-jaga karena dia pernah mengalami seperti itu. Tetapi dalam konteks tadi bencana itu penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan was-was seperti itu. Berjaga-jaga tadi. Namun, Bapak Ibu, dalam konteks kehidupan iman percaya kita dalam masa Advent ini, ya, sama harus waspada dan berjaga-jaga. Namun suasana hati orang beriman diliputi dengan suatu pengharapan, ya, diliputi dengan sukacita. Kenapa? Karena menantikan kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Minggu yang lalu sudah kita coba belajar menyambut hari kedatangan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi, yang kita sudah belajar tentang pemahaman tentang hari Tuhan yang akan datang. Kita diingatkan Bapak Ibu, Advent memang sebuah masa penantian. Namun demikian Bapak Ibu, penantian itu bukanlah penantian yang tidak dalam ketidakpastian. Sebaliknya masa yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena akan mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus. Memang seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, tak seorang pun tahu kapan peristiwa waktunya kedatangan Sang Anak Manusia itu. Tetapi Dia telah meminta semua orang untuk siap siaga, berjaga-jaga, ya, menyambut kedatangannya yang pasti terjadi. Apa yang kita siapkan? Apa yang harus kita berjaga-jaga? Apa yang kita perlukan dalam persiapan menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kita? Tentunya Bapak Ibu, kedatangan Yesus Kristus itu merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan kepada kita orang percaya. Bahkan itu yang dinantikan oleh semua orang. Kedatangan Tuhan itu. Nah, di dalam Injil Markus Bapak Ibu ditekankan di sana, berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Sang Anak Manusia. Berjaga-jaga bukan artinya sekedar tidak tidur, bukan berdiam diri, ya, bukan diam menanti. Tetapi orang-orang yang berjaga-jaga
adalah orang yang siap sedia melakukan apa yang diperlukan. Kalau dalam Injil Markus itu dituliskan seperti itu. Nah, orang yang berjaga-jaga itu menyadari sepenuhnya tentang dirinya, ya, tentang apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bahkan orang tersebut juga tahu, ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya, dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan diri kita. Suasana pandemi seperti ini juga mengingatkan kepada setiap kita. Ya. Bapak Ibu jemaat di sini siap untuk di swab. Kemarin waktu kita di Lembang, seharusnya peserta yang datang ke tempat ini di swab. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan, mendengar swab saja sudah takut kita. Ya. Apalagi kemudian Bapak Ibu di karantina, diisolasi. Kerawang ini semuanya penuh. Ya. Bapak mau ditaruh di mana? Sampai diizinkan isolasi itu yang positif itu sudah ke rumah, tinggal di rumah. Ya. Kita mengadakan semua kegiatan sepertinya sudah mulai dibatasi, tidak boleh. Bagaimana Pak Pendeta nanti Natal kita di GKJ Surusiana? Saya sudah gumulkan dalam beberapa waktu, Bapak Ibu. Sepertinya kita harus dengan penuh kerelaan. Sepertinya kita tidak akan bisa melangsungkan Natal seperti apa yang kita harapkan. Ya. Saya usul kepada panitia, kepada lembaga yang saya pimpin, boleh nggak kita akan adakan Natal? Ada yang pernah saya bilang nggak boleh. Ini masa-masa yang rawan. Bapak Ibu hatinya pingin sebenarnya begini-begini, tetapi ini sebuah keadaan. Harus waspada, harus berjaga-jaga. Nah, saya berharap Bapak Ibu Natal ini, walaupun kita mungkin tidak seperti Natal tahun yang lalu, mungkin Tuhan izinkan supaya kita lebih lagi memaknai persiapan kita, penyambutan kita secara rohani. Kita paham betul. Sehingga tidak hanya sebuah celebration yang kita buat, sebuah acara yang seperti itu, tetapi mungkin, ya, kita diingatkan seperti apa yang menjadi pesan akan hari ini. Untuk menjaga iman kita, menjaga akan kehidupan kita. Bapak Ibu, kita diingatkan di sini. Berjaga-jaga merupakan sebuah kegiatan yang aktif, termasuk dalam kewaspadaan penuh. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang sedang bekerja di saat tuannya datang. Kita menyambut kedatangan Tuhan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Nah, orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang sedang bekerja secara aktif dan siap kelak nanti datangnya Sang Juru Selamat itu, kita siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Bapak Ibu sedih ketika saya mendengar dosen saya tadi. Tidak ada orang yang mendampingi. Ya. Orang itu baik, ibu ini sangat baik. Tapi pada masa terakhir, Bapak Ibu tahu bagaimana dimakamkan di perjalanan terakhir dalam kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu, saya berbicara seperti ini
mengajak kepada setiap kita untuk berjaga-jaga, untuk benar-benar, tetapi tidak dalam rasa was-was. Ya, kalau konteksnya dunia tadi penuh kekhawatiran, penuh ketidakpastian. Tetapi ketika kita berjaga-jaga dalam konteks rohani, Bapak Ibu, ada sebuah pengharapan, ada sebuah sukacita yang nantinya kita akan senang bagi orang-orang percaya. Karena kita tahu, ya, siapa pencipta kami, siapa pencipta saya. Kita sedang menunggu, ya, menanti, ya, waktunya Sang Juru Selamat itu berjumpa dengan kita. Apa yang kita mau persiapkan? Ya. Walaupun sekali lagi saya katakan pada minggu lalu, tidak tahu kapan pastinya. Tidak ada orang siapapun yang tahu kapan pastinya itu terjadi. Sehingga dikatakan bukan kapan waktunya yang terjadi itu yang penting, bukan. Tetapi kesiapan kita, berjaga-jaga kita, siaga, itu yang perlu kita persiapkan. Apakah kita siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat? Apa yang menjadi persiapan kita? Salah satu aktivitas bagi orang beriman adalah dengan cara menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dalam keadaan yang tak bercacat hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tahu bahwa setiap orang beriman diperlengkapi oleh karunia-karunia oleh Tuhan. Semuanya itu dimungkinkan untuk membantu, untuk menolong kita, untuk menjaga daripada kekudusan akan hidup kita. Sehingga tidak ada alasan yang berkata tidak mampu. Ya. Tidak ada orang yang beralasan yang bermacam-macam, saya tidak bisa, saya lemah, saya manusia, dan sebagainya. Tidak. Karena ada karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, di momen penantian kedatangan Kristus, kita sungguh-sungguh untuk bersiaga, untuk berjaga-jaga, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan akan diri kita. Apakah yang mendasari kesetiaan kepada Kristus dan kehendak-Nya? Apakah yang mendasari kesetiaan kepada Kristus dan kehendak-Nya? Gak ada jawaban yang lain. Adalah sebuah kesetiaan Allah kepada janjinya. Ya. Ketika saya ngomong begini, Natal kita hari ini, bulan ini gak jadi. Yes. Saya tidak tahu yesnya itu kenapa. Apakah tidak jadi memberikan persembahan yang kita janjikan? Ya kan? Kita berbunga-bunga, buat ini dan buat itu, seperti itu. Kesetiaan Allah pada janjinya, janji pengampunan dan janji penyelamatan umatnya. Demikian janjinya itu untuk datang untuk kedua kali. Ini yang sedang kita kerjakan, ini yang sedang kita tunggu-tunggu. Mari kita belajar percaya penuh pada janji-janji Allah itu, yang menjadikan kita orang beriman itu setia, ya, berharap menantikan kedatangan Kristus. Allah tidak pernah dan tidak mungkin Dia mengingkari akan janjinya. Hal ini sudah terbukti sejak zaman perjanjian lama. Itu sudah disaksikan oleh nabi-nabi, ya, secara khusus Nabi Yesaya yang kita baca tadi. Kapan Kristus datang yang kedua kali? Kapan Kristus akan datang? Bapak Ibu, kita diingatkan, kedatangan yang pertama sudah terjadi, ya.
dalam peristiwa kelahiran Yesus, ya, yang kita peringati di hari Natal, itu sudah pernah terjadi, ya. Namun demikian Bapak Ibu, Dia berjanji akan datang kedua kali. Kita sedang menanti, sedang berjaga-jaga dalam menyambut Kristus dalam konteks sekarang yang sudah terjadi, dan yang kemudian kita sedang juga menyambut, mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan bertanya kapan dan di mana. Kemarin minggu yang lalu sudah katakan, banyak orang yang memprediksi nanti kedatangan Tuhan tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, tetapi semuanya adalah pembohong. Ya, kapan, di mana, dan tidak penting bagi kita. Ya, yang terpenting adalah kapanpun Dia datang, kita tidak boleh lengah. Ya, kita harus berjaga-jaga, siap mempertanggungjawabkan apapun yang Dia percayakan sebagai sebuah karunia. Itu saya pikir yang penting. Dalam masa-masa penantian saya sudah mengingatkan tentang kehidupan kita. Hari Rabu saya mengingatkan tentang waktu kehidupan kita. Kita harus mengerti makna daripada kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang saya katakan tadi adalah waktu yang dinantikan oleh orang beriman. Kenapa? Itulah yang kita rindu, sebuah perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Kristus, kehadiran Kristus, Sang Penyelamat dunia ini. Kalau ada orang-orang yang kedukaan, Bapak Ibu, ketika ada orang kedukaan menyampaikan rasa dukanya, ketika kadang saya membaca, saya merenungkan, ngeri. Ya, kenapa? Menjadi sebuah perenungan bagi saya pribadi, menjadi perenungan bagi setiap kita yang membaca. Tidak hanya sekedar sebuah perkataan. Ya, saya berharap itu sebuah perenungan bagi kita. Semoga Ibu berjumpa dengan Yesus. Apakah kita benar nanti berjumpa dengan Yesus? Ya? Apakah kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita? Bagaimana dalam kehidupan kita, dalam dunia ini, kita hanya sibuk perkara-perkara yang duniawi saja. Ketidaksetiaan kita, ketaatan kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang ditegaskan di sini Bapak Ibu? Sebenarnya ada sesuatu yang penting di masa-masa Advent ini. Kita menjaga iman kita. Jangan kemudian karena Natal di mana-mana tidak bisa dilaksanakan, kesetiaan kita, kesungguhan kita, pengharapan kita itu menjadi pudar karena tidak ada sebuah event yang kita buat. Maknanya berbeda. Bapak Ibu, sekali lagi kita diingatkan, hari ini merupakan Minggu Advent, hari kedatangan. Bagi orang Kristen merupakan masa untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Ya, apa yang kita persiapkan dalam menyambut Natal, yang memperingati akan kelahiran daripada Yesus Kristus. Ya, tidak hanya itu saja, namun juga sekaligus merupakan masa penantian kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, tidaklah berlebihan jika di masa Advent yang seperti ini
menjadi masa sukacita karena ada sebuah persiapan, ya. Ada pesta Natal, ya. Namun itu tidak boleh dijadikan manusia menjadi lengah. Artinya apa? Kita hanya senang pada perayaannya, pada pestanya. Dan kita melupakan kesiapsiagaan kita dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Apa yang ditekankan dalam kitab Yesaya di sini, Bapak Ibu? Di masa Advent, hal yang terpenting juga yang ingin saya katakan, juga menjadi masa yang diliputi dengan suasana pertobatan. Seperti seruan Yesaya, suasana pertobatan juga akan menjadi kontrol bagi manusia agar tidak terlena dalam suasana pesta. Saya sungguh rindu. Mari kita bersama-sama di momen seperti ini. Saya mengajak untuk kita berjaga-jaga. Tidak tahu siaga 1 atau siaga 2 atau siaga 3. Ini adalah masa untuk kita berjuang mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Kristus. Dan sekaligus kita akan terus berjuang, ya, menjaga kekudusan hidup kita seperti yang Allah kehendaki, supaya ketika kelak Dia datang kedua kalinya, kita kedapatan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu masa Advent adalah masa pengharapan penggenapan janji Allah. Karena itu juga menjadi masa sukacita bagi setiap kita orang percaya. Tetapi diperingatkan, tetap disertai dalam kehati-hatian, ya, tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan menurut Allah. Akhirnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, masa minggu-minggu ini, kalau boleh kita artikan, adalah masa berjaga-jaga. Sudah dimulai, tetapi bukan menjadikan kita berada dalam penantian yang penuh dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Sebaliknya, itu merupakan masa penantian yang sangat-sangat membahagiakan. Kenapa? Karena kita akan menyaksikan penggenapan daripada janji-janji itu Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang sudah kita persiapkan di minggu-minggu Advent seperti ini? Tentunya saya mengajak kita tidak ruwet dengan apa saja yang mungkin gereja buat, ya. Itu seperti sebuah hiasan Natal, kira-kira begitu. Jangan dipusingkan dengan keruwetan, kesibukan dalam menyiapkan semua Natal tadi, ya, sehingga kita lupa, sehingga kita lengah menjaga sesuatu yang baik. Kita melupakan suasana pertobatan yang bisa menjadi kendali kehidupan kita. Ini bagian, Bapak Ibu, yang menjadi aktivitas orang yang berjaga-jaga. Namun perjuangan itu ditempuh dengan sukacita, bukan dengan was-was. Itu yang menjadi kesimpulannya. Dengan sebuah keyakinan pada janji Kristus untuk datang menjumpai, ya, dan menyelamatkan umatnya. Jangan terlena, ya. Jangan bersedih hati dengan suasana pesta. Ingatlah bahwa masa berjaga-jaga, masa siaga, masa berjaga-jaga, masa waspada sedang berlangsung. Sebab itu, mari kita sama-sama berjuang dalam menyambut kedatangan Tuhan. Tidak hanya di momen Natal seperti ini, sesuatu yang kita peringati setiap tahun, tetapi kita diingatkan juga, kita sedang menyambut, kita sudah sedang menantikan
untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu siapkan? Mari kita menjaga iman kita. Mari kita menjagakan kekudusan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kelak ketika Sang Juru Selamat datang, kita layak untuk bisa berjumpa bersama-sama dengan Dia. Mari kita berjuang bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus